Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Genja Pandra Gloria dari kelompok 13. Saat ini kelompok 13 akan menjelaskan tentang perbedaan dari beberapa macam metode yang biasa dipakai di perusahaan, yaitu metode K3 Hazop, Hira, dan Hirar. Berikut adalah penjelasan dari kami. Dari kelompok 13 sendiri ada beberapa anggota, yaitu saya sendiri, Genja Pandra Gloria. Yang kedua ada M. Husni Tamrin. Yang ketiga ada Anggi Pramawardana. Yang keempat ada Rizky Nur Subagio. Yang kelima ada Muksin Maulana Asdim. Kemudian, pembahasan yang akan kami jelaskan pada presentasi kali ini, itu pertama ada perbedaan hazab dan hira. Kedua, perbedaan hazab dan hirar C. Dan ketiga, perbedaan hira dan hirar C. Dan untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah pengertian dari Hazop, Hira, dan Hierarch. Hazop adalah teknik standar yang digunakan dalam penyusunan pembentukan keamanan di sistem baru atau modifikasi terhadap potensi bahaya atau masalah. Lalu Hira. Hira adalah serangkaian proses mengidentifikasi bahaya yang dapat terjadi dalam aktivitas rutin ataupun non-rutin di perusahaan. Kemudian melakukan penilaian risiko dari bahaya tersebut, lalu membuat program pengendalian bahaya tersebut agar dapat diminimalisir tingkat risikonya ke yang lebih rendah dengan tujuan mencegah terjadinya kecelakaan. Lalu hierarch. Hierarch adalah suatu dasar dalam mengidentifikasi bahaya, menilainya kemungkinan, dan mengatur kemungkinan memiliki maksud hierarch, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengidentifikasi semua aspek yang bisa mengakibatkan kerugian pada karyawan dan sebagainya. Kedua, untuk memperhitungkan besar kemungkinan-kemungkinan yang membahayakan siapapun di lingkungan kerja. Dan yang terakhir, untuk sangat mungkin entrepreneur untuk berencana, mengenalkan, dan memonitor aksi mencegah untuk meyakinkan kalau risiko itu cukup dikendalikan setiap waktu. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya perbedaan hazab dan hira. Di sini, metode hira digunakan untuk mengidentifikasi potensi bahaya serta memberikan penilaian terhadap risiko berdasarkan tingkat kemungkinan terjadi dan tingkat keparahan risiko. Sedangkan metode hazab digunakan untuk menganalisis penyimpangan, akar penyebab, dampak, dan tingkat perbaikan yang diusulkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan hira dengan hierark. Hierark adalah suatu dasar dalam mengidentifikasi bahaya, menilai kemungkinan dan mengatur kemungkinan. Dan mengatur kemungkinan memiliki maksud yaitu seperti berikut. Satu, untuk mengidentifikasi semua aspek yang biasa mengakibatkan kerugian pada karyawan dan sebagainya, atau yang berbahaya. Kedua, untuk memperhitungkan besar kemungkinan yang membahayakan siapapun di lingkungan kerja. Dan yang ketiga, sangat mungkin untuk entrepreneur untuk berencana mengenalkan dan memonitor aksi mencegah untuk meyakinkan kalau risiko itu cukup dikendalikan setiap waktu. Kemudian ada Hira. Hira sendiri memiliki tujuan lebih ke serangkaian proses mengidentifikasi bahaya yang dapat terjadi dalam aktivitas rutin ataupun non-rutin yang ada pada perusahaan. Kemudian melakukan penilaian risiko dari bahaya tersebut, lalu membuat program pengendalian bahaya tersebut agar dapat diminimalisir tingkat resikonya ke yang lebih rendah dengan tujuan mencegah terjadinya kecelakaan. Untuk penjelasan mengenai perbedaan hazop dan HIREC akan saya jelaskan. Jadi di sini HIREC adalah Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control, dan hazop Hazard and Operability Study merupakan suatu metode identifikasi. Metode ini biasa digunakan untuk meninjau hazard suatu operasi atau proses secara sistematis
teliti dan terstruktur yang dapat menimbulkan resiko yang merugikan. Pada tingkat level implementasi, suatu program berdasarkan hierarki dikatakan efektif atau tidak diketahui melalui kombinasi tingkat kinerja program dan tingkat kecelakaan. Pengolahan data dimulai dengan hitung tingkat kecelakaan atau dimulai dengan hitung tingkat kinerja implementasi program dari hierarki yang sudah berjalan dan tingkat kecelakaan kerja di area kerja, sehingga dari kedua data tersebut akan didapatkan tingkat atau level implementasi dari program. Selanjutnya, dapat diidentifikasikan potensi bahaya dan penanggulangannya dengan metode HAZOP sehingga didapatkan perbandingan antara kedua metode tersebut. Nah, kali ini akan dilihat ya perbedaan pada langkah-langkahnya pada metode HAZOP, metode HIRA, dan hierarki. Nah, pada metode HAZOP, HIRA, dan hierarki, perbedaan signifikan ada pada metode HAZOP karena metode HAZOP ini memiliki lebih banyak tahapan-tahapan dan lebih detail, sehingga dalam pembuatannya metode HAZOP ini dinilai lebih rumit dibandingkan metode-metode lainnya. Kemudian di sini perbedaannya pada metode HAZOP ini dia mendeskripsikan deviasi atau penyimpangan pada hazard-hazard yang ada di area kerja. Nah, di situ tidak ada pada metode-metode lainnya. Di sini ada juga dua kesamaan, yaitu nilai risiko dengan definisi kriteria likelihood. Nah, itu ditemukan juga pada hierarki. Nah, ini ya. Dan juga pada hierarki itu dilakukan risk assessment pada bahaya yang telah teridentifikasi dan melakukan pembobotan bahaya. Nah, di sini tidak ada ya, di metode-metode lainnya tidak ada pembobotan bahaya seperti hierarki. Nah, pada HIRA itu melakukan recognition di tempat kerja untuk melakukan identifikasi dan konfirmasi atas hazard yang diidentifikasikan pada fase sebelumnya. Nah, itu juga berbeda dibandingkan metode-metode lainnya. Nah, itu adalah beberapa perbedaan yang paling terlihat di metode-metode K3 ini. Seperti yang pada tabel perbedaan langkah-langkahnya. Nah, selanjutnya ada di perbedaan tabel. Nah, ini ada, misalnya sini ada tabel HAZOP dan tabel HIRA. Nah, perbedaannya ada terlihat ya, di tabel HAZOP ini ada deviasi, dan di sini tidak ada. Kemudian ada kesamaan, ini ada konsekuensi juga terdapat, tabel HIRA juga terdapat konsekuensi. Kemudian di sini juga ada terdapat likelihood, ini juga ada L sini. Cuma bedanya di tabel HAZOP ini tidak ada severity, tapi dia menggunakan consequences. Di sini ada severity, level severity yang ditampilkan pada tabelnya. Kemudian ada level of risk. Di sini juga terdapat ya, level of risk-nya juga ada dilihatkan seperti berikut. Kemudian pada tabel HIRA disebutkan activity yang dilakukan dan hazard atau bahaya yang terjadi pada activity atau aktivitas pada area kerja tersebut. Nah, di tabel HAZOP ini tidak dilihatkan activity-nya apa, tapi sumber hazard-nya, lakukan sumber hazard dan penyebabnya. Seperti itu. Dan selanjutnya itu ada tabel hierarki. Nah, di sini hampir sama seperti tabel HAZOP ya tadi ya. Seperti ini. Ada penyebabnya, ada risikonya, pengendaliannya. Di sini perbedaannya ada di pengendalian saat ini. Di sini tidak disebutkan pada tabel HAZOP, tidak ada pengendalian pada saat ini. Di sini juga tidak ada. Lalu ada likelihood-nya pada tabel hierarki, ada juga ditampilkan likelihood, dan severity-nya juga ditampilkan. Dan RPN ini adalah tingkat bahayanya, jadi likelihood dikalikan severity. Nah, ini hasilnya 8, 6, 3, 6, 4.
dan juga sudah ada standar dari risk rating yang akan dilihatkan di sini. Ini ada high, medium, dan low. Dan juga ada pada tabel hierarki disebutkan juga kontrol atau rekomendasi yang harus dilakukan untuk menangani masalah atau hazard pada area kerja tersebut. Nah, sini berbeda, pada tabel hira tidak disebutkan rekomendasinya apa yang harus dilakukan. Begitu pula juga pada tabel HAZOP. Seperti ya perbedaannya. Oke, terima kasih. Itu saja dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.